Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, sekuat apapun manusia menata dan menyusun rencana hidup, tetap saja ada ruang-ruang yang tidak dapat kita kuasai. Ada sakit yang datang tiba-tiba tanpa kita duga. Ada kegagalan yang menghampiri di saat kita merasa begitu siap. Ada pula kehilangan yang meruntuhkan hati tanpa pernah kita minta. Semua kejadian itu seakan mengingatkan kita pada satu kenyataan penting. Kita hanyalah makhluk yang lemah, kita terbatas, dan hanya dalam kepasrahan kepada alela jiwa bisa menemukan ketenangan yang sesungguhnya. Dengan menyebut nama Allah, mari kita niatkan agar setiap kalimat ini menjadi cahaya penerang, menjadi pengingat, dan menjadi penuntun dalam setiap langkah kita. Saudaraku, setiap insan pasti pernah merasa hidup begitu berat. Gelombang masalah datang silih berganti, tak memberi ruang untuk beristirahat. Kadang, satu ujian belum usai, sudah datang ujian lain yang lebih menguras tenaga. Hati terasa letih, pikiran kacau, bahkan lisan pun seakan berat untuk berdoa. Pada titik inilah, banyak manusia tergelincir dalam putus asa. Ada yang kecewa pada dirinya sendiri, ada yang marah pada keadaan, bahkan ada yang sampai mempertanyakan kasih sayang Allah. Padahal ada satu jalan yang menjadikan hati benar-benar teduh, jalan pasrah kepada Allah. Namun perlu kita pahami, pasrah bukanlah menyerah tanpa daya. Pasrah bukan berarti berhenti berusaha. Pasrah bukan pula alasan untuk bermalas-malasan. Pasrah adalah keikhlasan untuk menyerahkan hasil setelah kita menunaikan ikhtiar. Pasrah adalah keyakinan bahwa Allah jauh lebih tahu apa yang terbaik bagi hambanya. Pasrah adalah kesadaran bahwa setiap takdir selalu mengandung hikmah yang mendewasakan jiwa. Jangan pernah salah menafsirkan makna pasrah. Ada yang mengira pasrah itu identik dengan putus asa. Itu adalah anggapan keliru. Pasrah justru puncak iman, tanda tawakal yang sejati. Orang yang pasrah adalah orang yang telah berbuat sebaik-baiknya. Ia bekerja, berusaha, berdoa dengan sungguh-sungguh, lalu dengan rendah hati ia serahkan segala keputusan kepada Allah. Disitulah letak kekuatan seorang hamba. Ia sadar dirinya rapuh dan terbatas. Ia yakin bahwa kuasa sepenuhnya berada di tangan Allah. Dengan kesadaran itu, hatinya menjadi lapang. Hidup terasa lebih ringan. Ia tidak lagi dikepung rasa takut berlebihan akan kegagalan. Ia tidak lagi terikat cemas pada kemungkinan kehilangan, sebab ia percaya apapun yang Allah tetapkan pasti mengandung kebaikan. Saudaraku, banyak orang salah arah dalam mencari ketenangan. Ada yang mengejar harta, padahal harta bisa lenyap sekejap. Ada yang mengejar jabatan, padahal jabatan bisa dicabut kapan saja. Ada yang mengejar pujian manusia, padahal hari ini dipuji, esok bisa dicaci. Dunia ini fana, penuh ketidakpastian, namun pasrah kepada Allah melahirkan ketenangan yang abadi. Sebab pasrah tumbuh dari iman, berakar pada keyakinan, dan berbunga dari cinta kepada Sang Pencipta. Hati yang pasrah tidak mudah diguncang. Hati yang pasrah tetap kokoh meski badai datang. Hati yang pasrah tetap berdiri tegak meski dunia menolak. Saudaraku, seringkali kita terlalu sibuk mengatur hidup, seakan semua ada di genggaman kita. Kita lupa bahwa berapa banyak rencana gagal, berapa banyak usaha runtuh, berapa banyak doa terasa tertahan. Semua itu mengajarkan bahwa
kita ini tidak berdaya tanpa Allah, bahwa kita hanyalah makhluk yang sepenuhnya bergantung kepadanya. Pasrah yang benar membuat hati berhenti menuntut berlebihan, berhenti menyalahkan keadaan, berhenti membandingkan diri dengan orang lain, sebab setiap manusia memiliki jalannya sendiri, ujiannya sendiri, dan Allah paling tahu apa yang terbaik bagi hambanya. Saudaraku, pernahkah engkau merenungi mengapa ada doa yang tidak dikabulkan? Mengapa ada harapan yang tidak terwujud? Itu bukan tanda Allah tidak sayang. Bukan pula tanda Allah tidak mendengar. Justru karena Allah tahu persis apa yang kita butuhkan, bukan semata-mata apa yang kita inginkan. Kadang Allah menunda untuk melindungi kita. Kadang Allah menolak permintaan kita untuk menggantikannya dengan yang lebih indah. Betapa banyak doa yang dahulu kita paksa, kini kita bersyukur karena Allah tidak mengabulkannya. Betapa banyak keinginan yang dulu kita kejar, kini kita sadar bahwa itu bukanlah yang terbaik. Disitulah kita belajar arti pasrah yang sesungguhnya, menerima dengan rida, percaya bahwa Allah tidak pernah salah, dan membiarkan hati beristirahat dalam genggaman kasih-Nya. Hati yang pasrah adalah hati yang damai. Ia tidak lagi dikuasai rasa takut, tidak lagi dijajah rasa cemas, tidak lagi diperbudak rasa kecewa. Ia yakin Allah selalu bersamanya, menjaga, melindungi, mencukupi segala yang ia perlukan. Itulah ketenangan sejati. Ketenangan yang tak bisa dibeli dengan harta, tak bisa dicuri oleh siapapun. Ketenangan yang hanya Allah yang mampu memberi. Saudaraku, pahamilah perbedaan besar antara pasrah dan putus asa. Pasrah bukanlah duduk diam tanpa berbuat, bukan menyerah tanpa ikhtiar. Itu adalah putus asa. Pasrah adalah ketika seorang hamba berusaha sekuat tenaga, lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah. Ibarat seorang petani, ia menanam benih, mengairi tanahnya, merawatnya setiap hari, membersihkan dari gulma, mengusir hama yang merusak. Semua itu adalah ikhtiar terbaiknya. Namun ia sadar, hasil panen bukan di tangannya. Bisa jadi melimpah, bisa jadi gagal. Disitulah letak pasrah. Ia bekerja keras, tapi tetap percaya hasil akhirnya adalah milik Allah. Maka, jangan salah arah. Kita diperintahkan untuk berusaha, bukan bermalas-malasan. Rasulullah mencontohkan kepada kita untuk bekerja mencari rezeki halal, menggerakkan tangan, dan mengandalkan doa. Namun, setelah semua ikhtiar ditempuh, maka serahkanlah hasilnya kepada Allah. Saudaraku, kegagalan bukanlah tanda bahwa Allah tidak peduli. Justru, di dalam kegagalan ada ujian. Apakah kita tetap percaya podinia atau tidak? Orang yang pasrah tidak akan hancur oleh kegagalan. Ia akan berkata, mungkin jalan ini bukan untukku. Barangkali Allah ingin aku belajar lebih sabar. Mungkin Allah ingin aku melangkah ke arah lain yang lebih baik. Inilah perbedaan hakiki antara orang yang pasrah dan orang yang putus asa. Yang putus asa berhenti melangkah, tetapi yang pasrah tetap melangkah dengan penuh keyakinan. Saudaraku, pernahkah engkau memperhatikan seorang anak kecil yang sedang belajar berjalan? Lihatlah betapa sering ia terjatuh. Bahkan berkali-kali tubuh mungilnya terbanting ke lantai. Air matanya mengalir, rasa sakit menyergap tubuhnya. Namun meski begitu, ia tetap bangkit. Ia tidak pernah menyerah. Ia terus mencoba dengan langkah goyah yang akhirnya menjadi kokoh.
Begitulah hakikat hidup kita. Kita pun akan jatuh berulang kali, akan gagal berulang kali, akan terluka dalam perjalanan yang panjang. Tetapi janganlah berhenti, teruslah bangkit, teruslah melangkah, dan setelah segala daya telah kita upayakan, pasrahkanlah hasilnya hanya kepada Allah. Pasrah inilah yang akan menjaga keseimbangan hati. Dengan kepasrahan, kita tidak akan larut dalam kegembiraan berlebihan ketika berhasil, dan tidak pula terpuruk dalam kesedihan mendalam ketika gagal, karena kita yakin keduanya adalah ketetapan Allah. Dengan sikap pasrah, hidup terasa lebih ringan, lebih damai, lebih seimbang. Rasulullah Muhammad pernah mengajarkan sebuah doa yang begitu indah. Jika engkau meminta sesuatu, sertailah dengan usaha dan doa. Dan bila keberhasilan datang menghampiri, katakanlah, inilah karunia Allah. Namun bila kegagalan yang hadir, katakanlah, Allah lebih tahu apa yang terbaik untukku. Doa itu bukan sekadar lantunan, melainkan tuntunan. Ia mengajarkan kita arti pasrah, agar kita tidak meletakkan seluruh harapan pada dunia, melainkan hanya kepada Allah yang Maha Kuasa. Orang yang benar-benar pasrah tidak akan terikat pada hasil. Ia tetap bekerja dengan sungguh-sungguh, tetapi hatinya tidak diperbudak oleh ambisi dunia. Ia sadar, dunia hanyalah tempat persinggahan, sementara kehidupan abadi menanti di akhirat kelak. Bayangkanlah, saudaraku, bila seluruh hidup kita hanya digantungkan pada hasil semata, niscaya kita akan mudah kecewa, mudah berputus asa. Tetapi bila hidup ini kita ikat dengan pasrah kepada Allah, maka setiap kejadian akan berubah menjadi keindahan. Kemenangan menjadi rasa syukur, kegagalan menjadi pelajaran, sakit menjadi penghapus dosa, dan kehilangan menjadi tanda cinta Allah. Bukankah Allah telah berjanji dalam Al-Quran bahwa siapa yang bertawakal kepadanya, maka Allah akan mencukupkan kebutuhannya. Janji yang agung ini adalah jaminan paling kuat yang tidak akan pernah tergoyahkan oleh apapun di dunia ini. Maka jangan pernah ragu, jangan pernah takut. Teruslah berusaha dengan sebaik-baiknya, lalu pasrahkanlah hasilnya kepada Allah. Karena hanya dengan itu, hati akan tenang, jiwa akan kuat, kesabaran akan terjaga, dan cinta kepada Allah akan semakin dalam. Inilah bedanya, pasrah dengan putus asa. Pasrah adalah energi, pasrah adalah iman, pasrah adalah cahaya yang menuntun kita menuju ketenangan. Sedangkan putus asa adalah kegelapan, kelemahan, keraguan, jalan menuju kehancuran. Maka jangan sampai kita salah memahami. Pasrah bukan berarti berhenti berusaha, bukan pula berarti menyerah begitu saja. Justru pasrah adalah dorongan agar kita semakin semangat berikhtiar. Karena kita yakin hasil akhir yang dipilih Allah pasti yang terbaik. Ketahuilah, pasrah kepada Allah bukan berarti diam tanpa gerak. Pasrah hadir setelah usaha kita tuntas, setelah tenaga tercurah, setelah pikiran mencari jalan keluar, setelah doa terpanjat dengan sungguh-sungguh. Baru setelah itu kita serahkan hasilnya kepada Allah. Sebab hanya Dialah yang berhak menentukan. Seringkali manusia merasa mampu mengatur segalanya. Padahal sejatinya kita hanya bisa merencanakan, sedang Allah lah yang menetapkan. Pasrah membuat hati damai, meskipun jalan hidup berbeda dari harapan. Pasrah menenangkan jiwa, meskipun doa belum terkabul. Pasrah menguatkan diri, meskipun cobaan silih berganti. Karena kita yakin, di balik setiap peristiwa selalu ada hikmah yang tersembunyi. Mungkin mata kita belum mampu melihatnya, mungkin butuh waktu untuk memahaminya.
Tetapi pada akhirnya, hati akan sadar bahwa semua yang Allah tetapkan selalu yang terbaik, saudaraku. Tidakkah engkau pernah merasakan sesuatu yang dahulu engkau anggap musibah, namun kemudian ternyata menjadi jalan menuju kebaikan? Itulah bukti nyata bahwa kepasrahan tidak pernah mengecewakan. Justru kepasrahan mendekatkan kita kepada Allah, menjauhkan kita dari keputusasaan. Meski keadaan tampak buruk di mata manusia, jangan pernah mengira pasrah berarti malas. Pasrah bukan alasan untuk tidak bekerja, bukan dalih untuk berhenti berusaha. Pasrah adalah puncak keyakinan bahwa setelah semua daya dicurahkan, tidak ada sandaran yang lebih kokoh selain Allah. Tidak ada tempat bergantung yang lebih kuat selain Allah. Dan tidak ada yang lebih berkuasa atas hidup kita kecuali Allah. Hati yang pasrah adalah hati yang ringan. Ia tidak terbebani oleh ambisi berlebihan. Tidak terikat pada dunia secara berlebihan. Ia mampu menikmati hidup sederhana dengan penuh syukur, karena ia tahu bahwa rezeki bukan semata hasil dari kepintaran, bukan pula dari kekuatan, dan bukan karena banyaknya koneksi. Rezeki murni datang dari kehendak Allah. Dengan pasrah, kita belajar menerima, dan menerima bukan berarti berhenti. Menerima adalah kesediaan untuk melapangkan dada bahwa apa yang telah terjadi tidak bisa diubah. Yang bisa kita lakukan hanyalah berusaha sebaik mungkin di hari ini, lalu memperbaiki untuk hari esok. Inilah yang membuat orang yang pasrah hidup dalam ketenangan. Ia tidak larut dalam penyesalan masa lalu, dan tidak pula tenggelam dalam ketakutan akan masa depan. Pasrah adalah jalan tengah antara usaha dan doa. Di satu sisi kita berjuang sekuat tenaga, di sisi lain kita menyerahkan sepenuh hati. Inilah keseimbangan yang diajarkan Islam. Inilah yang membuat iman tetap kokoh meski badai datang menghadang. Inilah yang membuat langkah tidak goyah meski dunia berbalik arah. Karena itu, saudaraku, jangan pernah gundah bila doa belum terjawab. Jangan merasa kecewa bila harapan belum menjadi nyata, sebab Allah Maha mengetahui apa yang benar-benar kita butuhkan, lebih dari sekadar apa yang kita inginkan. Allah memberi tidak selalu sesuai permintaan, tetapi selalu sesuai kebutuhan. Dan bila Allah menunda, itu bukan untuk menyiksa kita, melainkan untuk menyiapkan sesuatu yang lebih indah. Hati yang pasrah akan melihat dunia dengan kacamata iman. Ia tidak silau oleh gemerlap kemewahan, tidak goyah oleh ujian, tidak iri dengan nikmat yang dimiliki orang lain. Karena ia sadar, setiap manusia telah memiliki takaran rezekinya masing-masing, dan Allah tidak pernah keliru dalam memberi takaran. Saudaraku, apabila hari ini engkau sedang diuji dengan sempitnya keadaan, yakinlah bahwa itu bukan sekadar kebetulan. Itu adalah jalan yang Allah pilihkan untuk menguatkan hatimu, melatih kesabaranmu, dan membentuk jiwa yang lebih kokoh. Jika engkau kehilangan sesuatu yang engkau cintai, jangan buru-buru berprasangka buruk, karena itu adalah cara Allah membersihkan hatimu dari ikatan dunia, agar cintamu hanya tertuju padanya. Jika engkau merasa doamu belum juga terjawab, jangan menyerah. Itu adalah cara Allah mengundangmu untuk lebih lama tinggal dalam sujud, lebih lama berbisik lirih di hadapannya, dan lebih lama dekat dengan kasih Sang Nea. Ketahuilah, semua itu bukanlah tanda kebencian, melainkan wujud cinta Allah yang seringkali tersembunyi di balik ujian. Meski sulit dimengerti oleh akal kita, namun saat hati belajar pasrah, hidup terasa lebih ringan. Kita tidak lagi terlalu takut gagal, karena kita tahu kegagalan hanyalah bagian dari proses, bukan akhir dari segalanya.
Kita pun tidak lagi meninggi hati saat berhasil, sebab kita sadar keberhasilan sejatinya bukan semata hasil jerih payah, melainkan titipan dari Allah yang kapan saja dapat Ia ambil kembali. Maka berbahagialah orang yang mampu berserah diri. Ia menjalani kehidupan tanpa terbebani, menerima kenyataan dengan lapang dada, berusaha tanpa rasa takut, dan berdoa tanpa merasa bosan. Ia yakin Allah selalu mendengar bisikan hatinya. Ia percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hamba yang terus berharap dengan doa dan usaha. Doa dan usaha akan menemukan titik sempurna dalam kepasrahan. Namun seringkali manusia terjebak dalam kesalahpahaman. Ada yang terlalu sibuk berdoa hingga melupakan usaha. Seakan-akan hanya dengan doa, segalanya akan terwujud. Ada pula yang terlalu sibuk berusaha hingga lupa berdoa. Seakan-akan hanya kekuatan dirinya yang menentukan hasil. Padahal keduanya harus seimbang. Doa adalah pengakuan bahwa kita ini lemah, sementara usaha adalah bukti kesungguhan. Dan pasrah itulah puncaknya. Ketika doa telah dipanjatkan dengan sepenuh hati, ketika usaha telah dikerjakan dengan keseriusan, maka saat itulah hati menyerahkan segalanya kepada Allah. Disinilah letak ketenangan sejati. Hati yang pasrah tidak lagi menuntut hasil tertentu, tetapi menerima apapun yang Allah tetapkan. Hati yang berserah tidak mudah kecewa, karena ia sadar yang terbaik menurut manusia belum tentu terbaik menurut Allah. Tanpa pasrah, doa dan usaha hanya melahirkan kegelisahan, sebab hati menunggu hasil sesuai keinginannya. Namun dengan pasrah, doa dan usaha melahirkan kedamaian, sebab hati percaya bahwa keputusan akhir berada di tangan Allah. Dan apapun hasilnya, pasti mengandung kebaikan, saudaraku. Berdoa adalah cara kita berbicara dengan Allah. Sedangkan pasrah adalah cara kita mendengarkan jawabannya. Terkadang jawaban itu berupa kabar gembira, terkadang berupa penundaan, terkadang berupa ujian yang menyakitkan. Namun semuanya adalah jawaban penuh hikmah. Allah menjawab doa dengan 3 cara. Dengan memberi apa yang kita minta, dengan menunda hingga waktu yang paling tepat, atau dengan menggantikannya dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Maka kepasrahan adalah kunci agar hati tidak kecewa saat menanti jawabannya. Apabila engkau sudah berusaha sekuat tenaga, lalu hasilnya tidak sesuai harapan, jangan larut dalam kesedihan. Mungkin Allah ingin mengajarimu kesabaran. Jika engkau telah berdoa bertahan-tahan, namun doa itu belum terkabul, jangan merasa diabaikan. Mungkin Allah ingin engkau lebih lama dekat dengannya. Jika engkau kehilangan sesuatu yang sangat engkau cintai, jangan berburuk sangka. Mungkin Allah sedang mempersiapkan pengganti yang lebih indah, lebih mulia, lebih tepat untukmu. Inilah rahasia pasrah yang membuat hati tetap tegar, walaupun jalan hidup berliku. Kepasrahan dalam doa dan usaha membuatmu tidak lagi bergantung pada manusia, tidak lagi takut pada dunia. Engkau hanya menggantungkan hatimu pada Allah semata. Dan siapa yang menyerahkan urusannya kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran, barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya. Ayat ini adalah janji sekaligus penegasan bahwa tawakal bukan teori belaka, melainkan sumber kekuatan nyata bagi hati yang percaya. Saudaraku, mari kita belajar memahami bahwa tidak semua yang kita inginkan baik untuk kita. Tidak semua yang kita rencanakan akan terjadi. Tidak semua yang kita kejar akan kita raih. Justru disitulah letak pelajaran terindah, bahwa kita hanyalah hamba, sementara Allah adalah Tuhan yang Maha Mengatur. Maka,
Mengapa masih ada rasa gelisah jika kita percaya Allah yang mengatur segalanya? Mengapa masih ada rasa takut jika kita yakin Allah yang menjaga? Mengapa masih ada putus asa jika kita tahu Allah Maha Kuasa? Bukankah seharusnya hati kita tenang dalam berserah diri? Jangan biarkan doa menjadi rutinitas tanpa keikhlasan pasrah. Jangan biarkan usaha menjadi kesibukan tanpa menyerahkan hasilnya. Doa tanpa pasrah hanya melahirkan kekecewaan. Usaha tanpa pasrah hanya melahirkan keputusasaan. Tetapi doa dan usaha yang diiringi pasrah akan melahirkan ketenangan, kebahagiaan, dan kedewasaan jiwa. Orang yang pasrah tidak akan merasa kekurangan, sebab ia yakin rezekinya dijamin Allah. Ia tidak merasa kesepian, sebab ia percaya Allah selalu bersamanya. Ia tidak mudah rapuh, sebab ia yakin segala sesuatu telah ditentukan oleh Allah dengan penuh kasih sayang. Maka saudaraku, jika hari ini engkau berdoa, berdoalah dengan penuh keyakinan. Jika engkau berusaha, berusahalah dengan kesungguhan. Dan setelah itu, serahkan segalanya kepada Allah. Biarkan Allah yang menata hidupmu. Biarkan Allah yang memilih jalan terbaik. Biarkan Allah memberi hadiah sesuai waktu yang telah Ia tentukan. Dengan begitu, hatimu akan lebih damai, jiwamu lebih tenang, dan hidupmu lebih indah. Sebab engkau tidak lagi mengikat dirimu pada dunia, melainkan hanya pada Allah semata. Itulah makna sejati dari kepasrahan dalam doa, dalam usaha, dalam ujian, dan dalam setiap cobaan hidup. Karena tidak ada manusia yang lepas dari ujian. Ada yang diuji dengan harta, ada yang diuji dengan kekurangan, ada yang diuji dengan kesehatan, ada pula yang diuji dengan sakit, ada yang diuji dengan kebahagiaan, ada pula yang diuji dengan kesedihan. Bentuknya beragam, namun hakikatnya sama. Ujian dari Allah, dan kunci untuk melewatinya adalah pasrah. Tanpa pasrah, hati menjadi gelisah, pikiran kusut, tubuh terasa lemah. Tetapi dengan pasrah, hati tenang, pikiran jernih, dan tubuh menjadi kuat. Saudaraku yang kucintai, ingatlah dengan sepenuh hati bahwa ujian bukanlah tanda kebencian Allah kepada kita. Justru sebaliknya, ujian adalah bukti nyata betapa dalam kasih sayang Nia kepada hamba-hambanya. Sebab melalui ujian, Allah ingin menyadarkan kita akan kelemahan diri. Dengan ujian, Allah membersihkan noda-noda dosa yang melekat pada jiwa. Melalui ujian pula, Allah mengangkat derajat hamba Nia ke tempat yang lebih mulia. Maka janganlah sekali-kali engkau berprasangka buruk kepada Allah saat cobaan menimpa. Sesungguhnya ujian adalah bentuk cinta, meskipun terkadang wajahnya hadir dalam balutan rasa sakit yang menggores hati. Pasrah dalam ujian bukan berarti berhenti berusaha, bukan pula menyerah tanpa daya. Pasrah artinya menerima bahwa segala yang terjadi adalah ketetapan Allah, sambil tetap berusaha dengan sanggup-sunggah dan berdoa penuh harap agar diberi kekuatan melewati setiap gelombang cobaan. Lihatlah, wahai saudaraku, pada kisah para nabi, mereka adalah manusia pilihan Allah, namun ujian mereka jauh lebih berat dibandingkan kita. Nabi Ayub diuji dengan sakit bertahan-tahan lamanya. Nabi Ibrahim diuji dengan perintah mengorbankan putra yang ia cintai. Nabi Yusuf diuji dengan fitnah keji, hingga harus merasakan pahitnya penjara. Bahkan Nabi Muhammad diuji dengan penolakan kaumnya, kehilangan orang-orang terkasih,
hingga menghadapi peperangan yang melelahkan jiwa dan raga. Apakah yang membuat mereka tetap tegar? Jawabannya hanya satu, kepasrahan penuh kepada Allah. Saudaraku, meski ujian kita tak seberat para nabi, seringkali kita merasa beban kitalah yang paling berat. Padahal jika mata hati kita terbuka lebih luas, akan kita temukan banyak orang yang ujiannya jauh lebih besar. Namun mereka tetap tabah, karena mereka bersandar pada pasrah. Maka jangan biarkan ujian meruntuhkan semangatmu, tetapi jadikanlah ia sebagai alasan untuk semakin mendekat kepada Allah. Sebab ujian adalah jembatan menuju surga, dan orang yang pasrah di dalamnya akan meraih pahala yang tak terhitung jumlahnya. Pasrah juga melatih hati agar tidak sombong. Ketika kita diuji dengan kekurangan, kita belajar bersabar. Ketika kita diuji dengan kelimpahan, kita belajar bersyukur. Dua-duanya adalah ujian, dan dua-duanya menuntut kepasrahan. Sebab sabar tanpa pasrah akan terasa berat, dan syukur tanpa pasrah mudah menjelma menjadi kesombongan. Maka pasrah menjaga hati agar tetap seimbang. Saudaraku, jika hari ini engkau sedang ditempa ujian, jangan biarkan keputusasaan menggerogoti jiwa. Jangan pernah merasa Allah tidak adil. Jangan pula menganggap hidupmu yang paling menderita. Tetapi katakanlah dalam hati, aku pasrah kepada Allah. Aku serahkan seluruh urusanku kepadanya. Aku percaya Allah Maha mengetahui apa yang terbaik untukku. Dengan keyakinan itu, hati akan terasa ringan, beban akan mengecil, dan langkah menjadi kuat. Inilah keajaiban pasrah dalam menghadapi ujian. Ia mampu mengubah sakit menjadi ladang pahala, air mata menjadi doa, kelemahan menjadi sumber kekuatan, dan cobaan menjadi jalan menuju cinta Allah. Setiap insan sesungguhnya mendamba ketenangan. Ada yang berusaha menemukannya dalam tumpukan harta. Ada yang memburunya lewat jabatan. Ada pula yang mencarinya dari sanjungan manusia. Namun, semua itu tak pernah cukup. Hati tetap terasa kosong. Pikiran tetap gelisah. Tubuh tetap lelah. Karena ketenangan sejati bukan berasal dari dunia, melainkan hanya dari Allah. Dan pasrah adalah pintu menuju ketenangan itu. Orang yang pasrah hidupnya sederhana, namun hatinya luas bagai samudra. Ia mungkin tak memiliki segalanya, tetapi selalu merasa cukup. Ia mungkin tak selalu sehat, tetapi ia pandai bersyukur. Ia mungkin tak selalu berhasil, tetapi ia tak pernah merasa gagal. Karena ketenangannya tidak bergantung pada keadaan luar, melainkan pada keyakinan bahwa Allah selalu bersamanya. Berapa banyak orang kaya yang gelisah karena takut kehilangan hartanya? Berapa banyak penguasa yang cemas karena takut kehilangan tahta? Berapa banyak orang terkenal yang resah karena takut kehilangan popularitas? Semua itu bukti bahwa dunia tidak pernah mampu memberi ketenangan sejati. Ketenangan sejati lahir ketika hati benar-benar pasrah kepada Allah. Ia memutus rantai rasa takut-takut miskin, takut gagal, takut ditinggalkan, takut sakit. Semua itu sirna, karena yang ia takutkan hanyalah kehilangan ridha Allah. Dan selama Allah ridha, maka semua ketakutan dunia tak lagi berarti. Banyak hati manusia gundah karena urusan rezeki. Ada yang sibuk mengejar, ada yang cemas kekurangan, ada yang takut miskin. Padahal Allah sudah menjamin rezeki setiap makhluknya. Burung yang keluar pagi dengan perut kosong pun kembali sore dengan perut kenyang, apalagi manusia yang dimuliakan Allah. Namun mengapa manusia masih diliputi cemas karena kurangnya pasrah? Ingatlah, rezeki bukan hanya harta. Rezeki bisa berupa kesehatan,
keluarga yang penuh kasih, sahabat yang setia, atau kesempatan beribadah dengan tenang. Semua itu adalah rezeki. Tetapi seringkali manusia hanya menakar rezeki sebatas uang, hingga hatinya gelisah. Orang yang pasrah tidak tamak. Ia berusaha dengan ikhlas, bekerja dengan tenang, dan Allah mencukupkan hasilnya. Berapa banyak orang yang hartanya sederhana, tetapi hidupnya penuh berkah. Berapa banyak yang penghasilannya kecil, tetapi hatinya tentram. Itulah buah dari pasrah Allah. Cukupkan apa yang ia miliki, dan Allah berkahi setiap usahanya. Pasrah juga membuat hati tidak iri pada rezeki orang lain, karena kita yakin setiap orang sudah ditetapkan bagiannya masing-masing. Kita percaya Allah tidak pernah salah membagi rezeki, dan kita yakin apa yang sampai kepada kita adalah yang terbaik untuk diri kita. Dengan begitu, hati sibuk bersyukur, bukan sibuk membandingkan. Saudaraku, belajarlah pasrah dalam setiap langkah hidupmu. Ucapkan dalam hati, aku pasrah kepada Allah. Aku serahkan hidupku kepadanya. Aku berusaha sepenuh hati, tetapi hasilnya aku biarkan Allah yang menentukan. Dengan kalimat itu, hatimu akan terasa ringan, jiwamu akan damai, dan langkahmu akan lebih mudah. Itulah rahasia indah dari kepasrahan, rahasia sederhana yang mampu menjadikan hidup lebih tenang, lebih indah, lebih bermakna, dan lebih dekat dengan Allah. Saudaraku, bukankah kita kerap kali mendengar firman Allah yang begitu agung, yang berbunyi, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan membukakan jalan keluar baginya, serta menganugerahkan rezeki dari arah yang tidak pernah disangka-sangka. Dalam ayat yang penuh cahaya ini, tersimpan sebuah rahasia besar, sebuah petunjuk kehidupan yang mendalam, bahwa ketakwaan dan kepasrahan kepada Allah adalah kunci utama pembuka pintu rezeki, bukan semata-mata kecerdikan, bukan hanya kekuatan tenaga, dan bukan pula semata kerja keras yang menjadi penentu. Sebab kenyataannya ada orang yang banting tulang siang dan malam, namun tetap merasa kekurangan. Ada pula orang yang penuh kecerdasan, namun tetap terjerat dalam kegagalan. Sementara di sisi lain, ada yang hidup sederhana, namun Allah cukupkan segala kebutuhannya. Rahasianya adalah kepasrahan dan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah. Maka janganlah pernah takut terhadap urusan rezeki, sebab Allah sendiri telah menjaminnya. Yang kita perlukan hanyalah berusaha sabak-baiknya, menempuh jalan yang halal, dan setelah itu berserah diri. Biarkan Allah yang mencukupkan. Biarkan Allah yang memberkahi. Biarkan Allah yang menambahkan bila memang diperlukan. Dengan begitu, hati kita akan dipenuhi ketentraman. Pikiran menjadi lebih jernih, dan hidup terasa lebih damai. Karena kita memahami, rezeki bukan berasal dari manusia, melainkan semata-mata anugerah dari Allah. Pasrah, inilah yang meneguhkan iman. Karena iman sejati bukan sekadar ucapan di bibir, bukan pula sekadar pengetahuan dalam akal, melainkan keyakinan hidup yang bersemayam di dalam hati. Salah satu tanda kuatnya iman adalah kemampuan hati untuk menyerah sepenuhnya kepada Allah dengan tulus. Namun kenyataannya, banyak yang mengaku beriman, tetapi hatinya masih dipenuhi kegelisahan. Banyak yang mendirikan salat, namun tetap dihantui ketakutan akan masa depan. Banyak yang berdoa, tetapi masih menyimpan keraguan pada keputusan Allah. Itulah tanda bahwa iman masih rapuh. Sebab hati
belum benar-benar pasrah. Padahal, pasrah adalah buah dari iman itu sendiri. Semakin teguh iman seseorang, semakin ringan ia berserah diri. Semakin lemah imannya, semakin sulit ia pasrah. Maka keduanya ibarat dua sisi. Mata uang tak bisa dipisahkan. Pasrah mengajarkan kita untuk percaya sepenuhnya kepada Allah. Orang yang pasrah yakin bahwa Allah tak pernah menelantarkan hambanya. Ia percaya bahwa Allah selalu memilihkan yang terbaik. Ia pun meyakini bahwa di balik sesuatu yang tampak buruk, pasti ada hikmah besar yang tersembunyi. Keyakinan ini mengokohkan iman, meneguhkan hati, serta mendamaikan jiwa. Iman tanpa pasrah akan rapuh. Sekali diuji, ia bisa runtuh. Sekali gagal, ia mudah berputus asa. Sekali kecewa, ia bisa berpaling dari Allah. Namun iman yang disertai pasrah akan tetap kokoh. Meski dihantam ujian berkali-kali. Tetap sabar, meski doa belum terkabul. Tetap bersyukur, meski nikmat terasa sedikit. Itulah iman sejati, iman yang lahir dari hati yang rela dan berserah. Dan dari sikap pasrah itu pula, lahirlah kedekatan dengan ibadah. Orang yang pasrah senantiasa merasa membutuhkan Allah. Ia tak pernah letih berdoa, tak pernah bosan berzikir, dan selalu rindu untuk mendekat. Semakin ia mendekat, semakin kuat pula imannya. Lihatlah teladan para sahabat Nabi. Mereka adalah perwujudan iman yang kokoh, karena hati mereka senantiasa pasrah. Mereka berjuang di medan perang dengan penuh kepasrahan. Mereka kehilangan keluarga dengan ketabahan pasrah. Mereka menjalani hidup sederhana dengan kerelaan pasrah. Dan hasilnya adalah iman yang tak tergoyahkan oleh apapun. Inilah pelajaran besar yang patut kita teladani. Maka jika engkau mendambakan iman yang kuat, belajarlah untuk pasrah. Jangan biarkan hatimu terikat terlalu kuat pada dunia. Jangan biarkan pikiranmu dilanda cemas akan hari esok. Sebaliknya, biarkan hatimu bersandar pada Allah. Biarkan pikiranmu percaya pada janjinya. Dan biarkan hidupmu berjalan di atas ketenangan iman. Dengan itu, engkau akan menjadi pribadi yang sabar, penuh syukur, tegar, dan selalu dekat dengan Allah. Itulah buah dari iman yang berpadu dengan kepasrahan. Pasrah bukan hanya untuk perkara besar dalam hidup. Pasrah juga diuji dalam hal-hal kecil keseharian. Sebab hidup bukan hanya tentang ujian yang dahsyat atau doa-doa panjang, tetapi juga penuh dengan cobaan kecil yang sering mengusik hati. Pekerjaan yang menumpuk, keluarga yang menuntut perhatian, teman yang menyakiti perasaan, atau lingkungan yang tak memahami kita semuanya adalah bagian dari kehidupan. Dan di sanalah kepasrahan sejati diuji. Pasrah dalam keseharian berarti tetap tenang saat masalah kecil datang, tetap sabar saat menghadapi orang yang sulit, dan tetap ikhlas meski kehilangan sesuatu yang kita anggap penting. Pasrah bukan hanya untuk perkara besar, tapi juga untuk perkara yang tampak remeh. Karena setiap kepasrahan kecil yang dilatih sehari-hari akan menguatkan kita ketika menghadapi ujian besar. Bila kita mampu pasrah pada hal-hal kecil, maka kita akan lebih mudah pasrah pada hal-hal besar. Prinsip sederhana ini sesungguhnya amat luar biasa, sebab pasrah dalam keseharian juga mengajarkan syukur. Bersyukur bukan hanya ketika keadaan baik, melainkan juga ketika kesulitan datang. Sebab kesulitan adalah tanda bahwa kita sedang diuji. Dan ujian adalah bentuk kasih sayang Allah. Ketika kita mampu menahan amarah, meredam ego, menunda keluhan, dan menerima keadaan dengan lapang dada. Saat itu kita
sedang berlatih pasrah. Dan dari latihan itu, hati kita akan semakin tenang. Kita tidak lagi mudah tersulut emosi, tidak lagi cepat gelisah, dan tidak lagi menggantungkan harapan pada manusia. Seluruh harapan kita tertuju hanya kepada Allah. Inilah kekuatan pasrah dalam kehidupan sehari-hari. Ia membuat kita tetap tegar di tengah badai, tetap sabar di tengah cobaan, tetap bahagia di tengah kekurangan, dan tetap dekat dengan Allah dalam segala keadaan. Orang yang terbiasa pasrah setiap hari akan menemukan kedamaian di tengah kesibukan, menemukan cahaya di balik kegelapan, dan menemukan kebahagiaan sejati, karena hatinya senantiasa bersandar hanya kepada Allah. Saudaraku, jangan pernah anggap remeh makna pasrah, meski hanya dalam perkara-perkara kecil, sebab dari kebiasaan sederhana itulah jiwa kita ditempa hingga kelak mampu menghadapi perkara besar dengan hati yang tenang. Jangan biarkan kesibukan dunia menjadikan kita lalai untuk berserah diri, karena sesungguhnya hati yang pasrah adalah hati yang siap menerima setiap keputusan ilahi, seberat apapun ia tampak di mata manusia. Jangan biarkan tubuh dan pikiran terlalu letih oleh hiruk-pikuk dunia, sebab dengan pasrah, perjalanan hidup akan terasa lebih ringan. Langkah-langkah kita lebih mudah dijalani, dan hati pun lebih damai. Ketika hati telah dipenuhi pasrah, setiap gerak berubah menjadi ibadah. Setiap kata menjelma doa, dan setiap perbuatan menjadi jalan menuju kedekatan dengan Allah. Disitulah tersimpan rahasia sederhana, namun luar biasa. Pasrah mampu mengantarkan kita pada kehidupan yang tentram, bahagia, dan syarat makna. Pasrah adalah kunci menuju kebahagiaan hakiki, sebab kebahagiaan sejati bukanlah semata karena harta yang melimpah, bukan karena gemerlap dunia, bukan pula karena sanjungan manusia, tetapi ia lahir dari hati yang lapang, jiwa yang damai, dan ketundukan yang tulus kepada Allah. Mereka yang hidup dengan pasrah menyadari sepenuhnya bahwa dunia hanyalah persinggahan sementara, bahwa akhiratlah yang abadi, bahwa yang terpenting hanyalah ridha Allah. Ketika kesadaran itu hadir, hidup menjadi lebih ringan dijalani, langkah terasa lebih tegap, pikiran lebih jernih, dan hati lebih damai. Pasrah mengajarkan kita arti penerimaan, keikhlasan, kesyukuran, dan kesabaran. Itulah kunci kebahagiaan yang sesungguhnya. Itulah rahasia kehidupan yang penuh arti. Orang yang hatinya pasrah tidak mudah dikalahkan oleh amarah, tidak tenggelam dalam kesedihan, dan tidak dibelenggu rasa takut, sebab ia hanya bergantung kepada Allah semata. Ia tidak terlalu menuntut dunia, tidak menggantungkan diri pada hasil, dan tidak menuntut kesempurnaan dari orang lain. Hatinya tenang dengan apa yang Allah anugerahkan, dan ia merasakan kebahagiaan dari ketentraman batin yang lahir dari pasrah. Lebih dari itu, pasrah menjadikan kita lebih bijak dalam meniti jalan kehidupan. Orang yang pasrah memandang setiap peristiwa dengan cahaya iman. Ia belajar dari kegagalan. Ia bersyukur ketika sukses. Ia bersabar ketika diuji. Ia tidak mudah goyah oleh masalah, tidak gampang terpancing oleh provokasi. Ia mampu memaafkan meski disakiti. Ia tetap bersyukur meski kehilangan. Ia masih bisa tersenyum meski hatinya tengah diuji. Inilah kekuatan pasrah, sebuah daya yang sanggup mengubah kepahitan hidup menjadi keindahan, menjadikan hati bahagia, dan menuntun pada kehidupan yang penuh makna. Saudaraku, jangan menunggu segala sesuatu menjadi sempurna untuk belajar pasrah. Tetapi belajarlah pasrah dalam setiap langkah, setiap hembusan napas,
dan setiap doa. Sebab dari situlah kehidupan sejati bermula. Dari sanalah kedamaian hati tercipta. Dan dari situlah kita akan menemukan cinta Allah yang sejati. Cinta yang tak tergantikan oleh apapun di dunia. Ketahuilah, pasrah bukanlah tanda kelemahan. Bukan berarti menyerah. Bukan pula berhenti berusaha. Pasrah justru merupakan lambang kekuatan, bukti keteguhan iman, dan tanda ketenangan jiwa. Dengan pasrah, kita ditempa menjadi pribadi yang lebih baik, lebih sabar, lebih kuat, lebih bersyukur, dan semakin dekat dengan Allah. Maka di setiap hari, di setiap waktu, dan dalam setiap kesempatan, marilah kita belajar untuk berserah diri. Mari kita serahkan kehidupan ini kepada Allah dengan sepenuh hati. Mari kita jalani hari-hari dengan usaha yang sungguh-sungguh, doa yang tulus, dan pasrah yang mendalam. Biarkan Allah yang mengatur, biarkan Allah yang memutuskan, biarkan Allah yang menuntun setiap langkah kita. Dan yakinlah, dengan itu semua, hidup kita akan terasa lebih indah, lebih damai, penuh berkah, serta syarat makna. Hingga akhirnya, kita dapat menutup hari dengan senyum di hati, ketenangan di jiwa, dan rasa syukur yang mendalam kepada Allah yang Maha Mengetahui, Maha Bijaksana, dan Maha Penyayang. Terima kasih telah mengikuti renungan ini. Semoga setiap untayan kata tentang pasrah mampu membuka pintu hati, menyejukkan jiwa, dan mengilhami kita semua untuk menjalani kehidupan dengan lebih ringan, lebih damai, dan semakin dekat kepada Allah. Jangan pernah berhenti berusaha, jangan lelah berdoa, dan jangan ragu untuk pasrahkan seluruh urusanmu kepadanya, karena hanya dengan itulah ketenangan sejati dapat kita temukan. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Semoga Allah senantiasa membimbing, menjaga, dan menuntun setiap langkah kita menuju jalan kebaikan. Amin.